Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dr. Syamsul Hadi, MPD, MED, dan Dr. R. Mahmud Sugandi, MT, teman-teman mahasiswa S3 Pendidikan Kejuruan Universitas Negeri Malang. Izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan makalah ilmu pengetahuan dan teknologi dalam inovasi sebagai tugas mata kuliah manajemen inovatif dalam pendidikan vokasi. Tujuan pembahasan dalam makalah ini pertama menjelaskan peranan basis pengetahuan dalam proses inovasi sistemik. Yang kedua, menggambarkan peranan pasar dalam konteks inovasi yang lebih luas melalui difusi teknologi. Ketiga, memberikan gambaran umum tentang inovasi dan digitalisasi. Empat, menjelaskan inovasi, kompetisi, dan inovasi lebih lanjut. Serta yang kelima, menjelaskan peranan transfer teknologi dalam proses inovasi. Baik, ini adalah rujukan utama yang digunakan. Yang pertama, Center for Education and Innovation dengan judul Working Out Change Systemic Innovation in Vocational Education and Training. Yang kedua, European Union 2020 Innovation and Digitalization, a report of the ET 2020 Working Group on Vocational Education and Training. Dan yang ketiga, buku Paul Trott 2017 dengan judul Innovation Management and New Product Development edisi ke-6. Rujukan tambahan yang digunakan ada beberapa jurnal, artikel, dan buku Aldi, CDFOP, Paris Ortiz, Morrison, OECD 2009, Organization for Economic Cooperation and Development, What's Here tentang Can user really complete with professional in generating new product? Ada hasil dari World Economic Forum Report 2014 dan hasil The Global Competitive Report Columbia 2014-2015. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali pemaparan makalah ini tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan inovasi dilatar belakangi dari pertempuran Trafalgar, di mana pertempuran tersebut merupakan pertempuran laut yang sangat penting selama Perang Napoleon. Pada pertempuran ini, armada Inggris secara meyakinkan berhasil menghancurkan armada laut Prancis dan Spanyol pada tanggal 21 Oktober 1805. Armada laut Inggris yang berjumlah 27 kapal dalam formasi garis lurus menghancurkan armada Prancis dan Spanyol yang berjumlah 33 kapal perang di Tanjung Trafalgar, Spanyol Selatan. Pihak Prancis Spanyol kehilangan 22 kapal, sementara Inggris tidak kehilangan satupun kapal perangnya, tetapi kehilangan komandan Horatio Nelson yang sudah terkenal kehebatannya selama Perang Napoleon. Kemenangan kapal Nelson dalam perang maritim pada pertempuran Trafalgar melawan pasukan Prancis dan Spanyol di tahun 1805 memberikan contoh sejarah yang menarik tentang bagaimana strategi dan inovasi teknologi baru di abad ke-18 dan 19 tersebut. Pasukan Nelson, meskipun terdiri dari lebih sedikit kapal, memiliki keunggulan strategis yang penting dengan teknologi sederhana namun penting dan berperan dalam mengamankan kemenangan. Pasukan Spanyol dan Prancis bersenjata meriam yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte, tetapi mereka ditembakkan dengan menyalakan sekering pendek yang kemudian membakar mesiu.
Ada beberapa keterbatasan dalam proses pengapian ini. Pertama, sekring tidak terlalu menyala, dan kedua, waktu yang berharga terbuang sia-sia sambil menunggu sampai terbakar. Kapal Nelson di sisi lain telah mengatasi keterbatasan ini melalui pengembangan sistem pengapian aksi palu sederhana yang menyalakan bubuk mesiu. Proses penembakan melibatkan penempatan bola meriam di dalam meriam dan menggulungnya ke posisinya dengan hidungnya menyembul melalui lubang di sisi kapal. Tari ditarik untuk memicu aksi palu dan menyalakan bubuk mesiu, menyebabkan ledakan yang memaksa bola meriam keluar menuju sasaran. Kapal Nelson mampu membuat dan menembakkan beberapa bola meriam, sementara pasukan musuh menunggu sekring terbakar. Ilustrasi sejarah tersebut membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berkontribusi melahirkan inovasi. Dan cerita itu yang dicuplik oleh Trott di bukunya yang berjudul Innovation Management and New Product Development. Peran basis pengetahuan. Basis pengetahuan memainkan peran penting dalam pusat proses dan setiap tahapnya memberi kontribusi pada basis pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil asimilasi informasi melalui pembelajaran berupa sekumpulan fakta, prinsip, teori, dan praktik yang terkait dengan bidang studi atau pekerjaan. CDFOP 2014. Terdapat dua dimensi kritikal yang perlu untuk memahami pengetahuan dalam konteks organisasi. Pertama, pengetahuan eksis di setiap individu, kelompok, atau organisasi. Kedua, pengetahuan dapat dilihat dari sebagai suatu yang dapat disimpan dan sebagai proses untuk mengetahui sesuatu. Dari dimensi kedua tersebut, pengetahuan dapat dibagi menjadi dua. Tacit knowledge adalah pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan sudah didefinisikan dan biasa dibagikan lewat diskusi dan cerita. Yang kedua, explicit knowledge adalah pengetahuan yang sudah diformulasikan, biasanya disajikan dalam bentuk tulisan, misalnya peraturan, buku-buku, literatur. Pengetahuan dihasilkan melalui inisiatif baru dan pelajaran yang diperoleh melalui pemantauan evaluasi, kemudian diterapkan untuk peningkatan atau diumpankan kembali dalam bentuk inisiatif lain. Dalam membangun kredibilitas semua pemangku kepentingan untuk mengatasi atau membantu mencegah kelelahan inovasi. Jenis pengetahuan dalam inovasi. Yang pertama, pengetahuan akademik atau penelitian. Artinya pengetahuan formal yang dihasilkan oleh peneliti akademis di dalam universitas atau lembaga penelitian independen yang disebarluaskan melalui saluran akademik standar seperti publikasi peer review. Yang kedua, ini ada kesalahan tulis. Yang betul adalah pengetahuan profesional atau praktis. Artinya pengetahuan yang dikembangkan dan dibagikan oleh para profesional atau praktisi di bidang dokter hewan seperti pembuat kebijakan, guru, atau pelatih guru. Kebetulan pada rujukan utama ini lebih banyak mengambil contoh pada bidang kedokteran hewan. Yang ketiga, data administrasi dan statistik. Artinya data ini digunakan peneliti eksternal atau pembuat kebijakan saat merencanakan atau mengevaluasi inisiatif baru dari database tersebut, pendaftaran, tingkat putus sekolah, jumlah kualifikasi yang diselesaikan. Itu beberapa hal
yang dibutuhkan untuk mendapatkan data administrasi dan statistik. Yang ketiga, pengetahuan diam-diam. Yang keempat maksudnya, pengetahuan diam-diam. Artinya pengetahuan di kepala, yaitu pengetahuan yang dimiliki individu, seringkali tanpa disadari, tetapi belum dikodifikasi atau dijabarkan. Pengetahuan tasik juga mencakup kemampuan sensori. Adopsi pasar dan difusi teknologi. Difusi inovasi adalah teori yang berusaha menjelaskan bagaimana, mengapa, dan berapa cepat teknologi baru menyebar melalui industri dan pasar. Difusi melibatkan adopsi awal teknologi baru oleh perusahaan atau individu dengan memeriksa semua faktor pengambilan keputusan, dan pemahaman tentang ini dapat membantu perusahaan memastikan produk mereka dipilih daripada pesaing. Trot 2017. Contohnya di sini inovasi dan pasar. Penemuan penisilin oleh Alexander Fleming di tahun 1928 yang sangat memberikan manfaat bagi para korban perang di Perang Dunia Kedua, serta penemuan DNA oleh Crick and Watson di tahun 1953 adalah salah satu contoh komersialisasi inovasi. Namun lebih dari 20 tahun kemudian, produk komersial muncul dari sains and teknologi, antibiotik dalam kasus pertama, dan banyak kemajuan genetik, termasuk sidik jari genetik pada kasus kedua. Disruptive innovation. Setiap orang mempunyai respon berbeda terhadap berbagai jenis inovasi. Peran pemasaran sangat berharga bagi perusahaan yang mengembangkan produk dan layanan baru. Internet banking contohnya sebagai jenis layanan yang memerlukan perubahan persepsi dan pola perilaku yang mapan, dan memerlukan pembentukan praktik konsumsi baru yang didasari teknologi internet. Di sini penggunaan internet banking tentunya harus memperhatikan kebutuhan, layanan, dan bagaimana tingkat kepuasan terhadap penggunaan fasilitas internet banking. Pendekatan inovasi yang terfokus pada teknologi dan tidak mempertimbangkan perspektif pelanggan pasti akan menghasilkan produk yang bertentangan dengan persepsi pasar. Meskipun teknologi adalah sarana untuk memungkinkan suatu inovasi, produk baru lebih dari sekedar kumpulan teknologi, seperti yang telah ditunjukkan Apple dengan iPod-nya. Gambar ini mengilustrasikan hubungan antara ketiga variabel kunci yang perlu dipertimbangkan perusahaan saat mengembangkan ide produk baru. Terkadang, meskipun teknologi telah terbukti dan kemampuan produk terbukti lebih unggul dari produk yang ada, jika tingkat perubahan pola konsumsi konsumen terlalu besar, produk tersebut mungkin gagal atau membutuhkan waktu lama untuk berhasil. Ketiga dimensi tersebut adalah kemampuan teknologi, technology capability, kemampuan produk, product capability, dan pola dari konsumsi, pattern of consumption. Wawasan pemasaran untuk memfasilitasi inovasi. Pemasaran dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang diperlukan oleh perusahaan untuk memastikan keberhasilan pengembangan produk baru yang inovatif dan keberhasilan penerimaan dan penyebaran produk baru. Personel pemasaran atau ilmuwan dan insinyur research and development dalam menyediakan informasi dan pengetahuan
perlu memberikan masukan dalam proses pengembangan produk baru. Tim pengembangan produk di sini perlu menentukan apakah potensi aplikasi teknologi sebagai produk. Yang kedua, aplikasi mana yang harus dikejar terlebih dahulu. Ketiga, manfaat apa yang dapat ditawarkan produk yang diusulkan kepada calon pelanggan. Yang keempat, berapa ukuran pasar potensial dan apakah ini cukup untuk memenuhi produk baru yang akan ditawarkan di pasar. Trot 2017. Crowdsourcing for new product ideas. Crowdsourcing adalah metode untuk mendapatkan ide, konten, dukungan, atau jenis solusi lain dari sekelompok orang. Istilah ini diciptakan oleh majalah Wired di tahun 2005. Penelitian oleh Potshare 2012 menunjukkan bahwa setidaknya dalam kondisi tertentu, crowdsourcing mungkin merupakan metode yang menjanjikan untuk mengumpulkan ide-ide pengguna yang dapat melengkapi ide profesional perusahaan pada tahap pembuatan ide di pengembangan produk baru. Ada 4 teknik yang bisa digunakan. Tanya, produk mana yang ingin diproduksi oleh pelanggan? Yang pertama. Kedua, tanyakan produk mana yang disukai oleh pelanggan. Ketiga, minta pelanggan untuk memberi nama produk baru. Artinya memberikan kesempatan konsumen untuk memberikan ide penamaan produk. Yang keempat, minta pelanggan untuk variasi produk baru. Artinya mereka lebih tertarik untuk variasi produk apa yang diharapkan oleh konsumen. Inovasi hemat. Inovasi hemat merupakan proses pengurangan kompleksitas biaya produksi dengan menghapus fitur yang tidak penting dari barang tahan lama seperti mobil atau telepon untuk dijual ke negara berkembang. Ide bisnis ini sudah lama digunakan, namun penekanan pada apa yang disebut konsumen yang diabaikan, di mana perusahaan berharap volume penjualan besar akan mengimbangi margin keuntungan kecil, dan ini penting. Teori difusi inovasi. Difusi teknologi adalah proses di mana inovasi, produk, proses, metode manajemen baru menyebar ke dalam dan di seluruh ekonomi. Teori difusi inovasi mencoba menjelaskan bagaimana suatu inovasi disebarkan dalam suatu sistem sosial dari waktu ke waktu. Namun teori difusi inovasi secara umum mencakup lebih banyak faktor, seperti pengaruh fitur psikologis atau pribadi, persepsi teknologi, perilaku komunikasi, dan atribut sosio-demografis pada proses difusi atau adopsi. Inovasi dan digitalisasi, bahasan ini lebih menyentuh pada pendidikan vokasi. Lembaga pendidikan dan pelatihan perlu berinovasi. Ini relevan menghadapi perubahan teknologi. Inovasi dalam pendidikan dan pelatihan disarankan melibatkan pedagogi, pengajaran dan pembelajaran baru. Digitalisasi dalam vocational education and training menyangkut integrasi teknologi digital dalam proses pendidikan. Dinamika inovasi dalam pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk dapat mengidentifikasi pemicu utama inovasi. Dukungan dan pelatihan yang lebih juga dapat mengubah profil guru dan pelatih. Dukungan tepat sangat dibutuhkan untuk memahami risiko dan menerima perubahan dan manfaat inovasi. Digitalisasi, tantangan dan tanggapan. Data di ESI
2016 bahwa 40% bisnis Eropa tidak dapat menemukan kandidat yang tepat untuk mengisi profesional digital teknologi. Uni Eropa juga menderita kesenjangan keterampilan digital. Risiko pengangguran, kemiskinan, dan pengucilan sosial lebih besar. Menjadi kesempatan bagi vocational education training memiliki peran utama dalam meningkatkan keterampilan pekerjaan teknologi rendah atau menengah untuk mencegah polarisasi pasar tenaga kerja dan peningkatan kesenjangan digital. Proses perubahan bukannya tanpa masalah, khususnya berkaitan dengan teknologi baru bagi kelompok guru dan pelatih yang lebih tua, mungkin konservatif terhadap perubahan, karena secara umum sulit memahami bagaimana membuat pengajaran baik atau efektif. TALIS 2018. Institut Teknologi Informasi UNESCO 2003 ini telah menilai sejauh mana teknologi informasi dan komunikasi dapat diintegrasikan dalam sistem pendidikan dengan menerapkan Morales Metric. Ini menyarankan sistem pendidikan bergerak di antara 4 fase yang berbeda. Di tahapan pertama muncul digitalisasi, namun masih belum merambah institusi. Di sini visi tetap mendominasi, artinya kepentingan individu pembelajaran masih berpusat pada guru. Tidak ada atau belum ada rencana pendanaan dan sumber daya yang masih terbatas. Tahapan yang kedua, digitalisasi diterapkan. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang menjadi mata pelajaran tersendiri. Di sini sudah mulai ada penggunaan perangkat lunak, meskipun masih terbatas. Kemudian pengembangan profesional masih juga belum direncanakan, dan sudah mulai ada keterlibatan orang tua dan masyarakat. Penilaian masih terpusat pada guru, sehingga masih cenderung fokus subjeknya pada guru. Tahap ketiga, terintegrasi subjek digitalisasi, spesialis menjadi mengintegrasikan digitalisasi dalam visi mereka. Kemudian yang tahapan keempat, digitalisasi menjadi transformasi. Ini melibatkan seluruh komunitas belajar. Pedagogi pembelajaran diubah melibatkan pemikiran kritis, gaya belajar disukai, lebih kolaboratif dan eksperimental. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi bagian integral dari pengembangan sekolah, baik itu berbasis web maupun pendidikan jarak jauh. Penilaian berkelanjutan, berbasis proyek, serta melibatkan komunitas belajar. Hubungan inovasi dan digitalisasi. Sulit membayangkan strategi inovasi dalam pendidikan tanpa fokus yang kuat pada pengembangan keterampilan digital di antara siswa dan pembelajar. Inovasi adalah penggunaan alat, metode, atau lingkungan pengajaran dan pembelajaran baru yang didesain ulang secara signifikan, seperti alat pembelajaran digital, MOOC, ini adalah platform pembelajaran digital di abad 21, atau realitas virtual, atau metode organisasi baru, misalkan membuat aplikasi atau perangkat lunak baru untuk berinteraksi dengan pemberi kerja, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas vocational education training dalam menanggapi kelestarian lingkungan dan kebutuhan sosial ekonomi. Sehingga inovasi dan digitalisasi memang menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan-kegiatan
pembelajaran di era digital saat ini. Tidak semua inovasi radikal mengganggu dan melibatkan perubahan mendadak, namun banyak dampak kemajuan dalam skala kecil dan bertahap. Meskipun demikian, penting disadari sifat keseluruhan dari perubahan yang mulai terjadi dalam lingkungan pembelajaran VET sebagai proses terhadap perubahan radikal yang mengganggu, yang terjadi di luar dan yang didorong lebih lanjut oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan lonjakan tiba-tiba dalam kebutuhan pembelajaran online jarak jauh. Sehingga kondisi semacam itu mendorong inovasi yang diminta secara radikal untuk bisa segera diterapkan pada semua lini, khususnya pada bidang pendidikan. Perlu dicatat bahwasanya tidak semua inovasi bergantung pada digitalisasi dan tidak semua digitalisasi terkait dengan inovasi. Misalnya, tren inovatif yang paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir, pendidikan yang berpusat pada peserta didik, tidak tergantung pada teknologi digital. Meskipun pada saat yang sama, digitalisasi dapat sangat membantu mengembangkan pedagogis. Demikian juga banyak inovasi organisasi baru-baru ini tidak tergantung pada teknologi digital. Ini beberapa tahapan inovasi dan pengembangan teknologi Albert Nati dan Utterbeck 1978. Ada beberapa variabel, juga sudah saya lampirkan pada makalah. Variabelnya terdiri dari inovasi produk, pesaing, organisasi, ancaman, dan proses. Fase-fase inovasi mulai dari fase cairan, fase pergolakan, desain, dominan, serta fase komoditisasi. Di sini masing-masing variabel mempunyai fase inovasi sendiri-sendiri. Inovasi, kompetisi, dan inovasi lebih lanjut. Peluncuran produk baru yang inovatif ke pasar hanya awal dari kemajuan teknologi. Pada tingkatan industri, pengenalan teknologi baru menimbulkan reaksi pesaing yang merespon produk baru ini, sehingga kemajuan teknologi bergantung pada faktor-faktor selain faktor internal perusahaan. Peran kompetisi juga harus dipertimbangkan. Inovasi produk, inovasi proses, lingkungan kompetitif, dan struktur organisasi semua berhubungan dan saling terkait erat. Teknologi baru membutuhkan pengetahuan, sumber daya, dan pola pikir yang berbeda. Pendatang baru berhasil menggantikan pemain lama dengan inovasi tambahan. Dan kasus lain di mana pemain lama mempertahankan kepemimpinannya dan memanfaatkan inovasi radikal. Proses mengakses dan mentransfer teknologi penting dalam inovasi dan pengembangan produk baru. Sebagai salah satu contoh di sini, pengetahuan teknologi dapat dibagi menjadi dua dimensi, pengetahuan tentang komponen dan pengetahuan tentang arsitektur. Henderson Clark 1990. Seperti halnya Canon yang mampu menyerbu pasar Xerox karena mengembangkan pengetahuan arsitektur yang tepat yang dibutuhkan untuk mendesain ulang mesin fotokopi dengan dimensi yang lebih kecil. Sehingga karena lebih kecil, portable, dan mudah untuk dikondisikan, ditempatkan pada suatu tempat, mesin Xerox ini mampu mengambil pangsa pasar dari mesin fotokopi Xerox. Transfer teknologi. Transfer teknologi adalah penerapan teknologi untuk penggunaan atau pengguna baru. Ini adalah proses di mana teknologi dikembangkan untuk satu tujuan baik dalam aplikasi yang berbeda atau oleh pengguna baru. Prinsipnya meliputi peningkatan pemanfaatan basis ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang aplikasi baru,
sebagai lawan perluasan melalui penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Lengris et al. 1982. Kerangka konseptual dalam transfer teknologi ini ada 4 tahapan. Yang pertama, awareness, berhubungan dengan kesadaran, menjelaskan proses di mana organisasi memindai dan menemukan informasi apa tentang teknologi yang tersedia. Yang kedua, association, untuk menjelaskan proses di mana organisasi mengakui nilai teknologi atau ide untuk organisasi. Tahapan yang ketiga, assimilation, untuk menjelaskan proses di mana organisasi mengkomunikasikan ide-ide ini dalam organisasi dan menciptakan peluang bisnis asli. Tahap keempat, aplikasi, untuk menjelaskan proses di mana organisasi menerapkan teknologi untuk keunggulan kompetitif. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya strategi bisnis mempengaruhi manajemen inovasi sehingga memperkenalkan gagasan bisnis atau gagasan tentang basis pengetahuan organisasi berhubungan dengan strategi dan inovasi. Dalam bidang pendidikan, tidak semua digitalisasi mengarah pada inovasi, dan tidak semua inovasi bergantung pada digitalisasi. Bahkan sebelum COVID-19 pun, pembelajaran sudah mulai mengalami inovasi radikal dan mengganggu terkait permintaan keterampilan baru yang didorong oleh perubahan teknologi dan meningkatnya penggunaan teknologi digital di vocational education training. Pembelajaran sosial kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran praktik melakukan pekerjaan, pembelajaran yang terkait dengan masalah dunia nyata, dan pengajaran yang berpusat pada siswa, semua bertujuan membantu mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di tempat kerja modern dan berkaitan dengan pembelajaran digital. Artinya, baik sebelum terjadinya inovasi radikal, inovasi atau penggunaan teknologi sudah terbiasa digunakan dalam pendidikan vokasi. Demikian paparan makalah dengan tema pengetahuan dan teknologi dalam inovasi disajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.